Gadis ini tak berdaya ketika mandi dengan sekelompok pria. Saking banyaknya orang yang datang, dia harus meringkuk canggung di sudut. Setelah ia selesai berendam, ia pergi untuk berganti pakaian, namun ia menghadapi penghinaan yang lebih besar. Para pria memiliki ruang ganti yang indah namun, sebagai gadis satu-satunya ia hanya bisa datang ke ruangan gelap kecil ini untuk sementara. Tapi dia masih tidak menyerah dan merekomendasikan dirinya kepada pemiliknya dengan lebih baik. Senyum di wajah gadis itu seketika layu dalam sekejap. Sebagai seorang pemula, dia berpikir bahwa dia bisa menemukan bole yang menghargai dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya. Namun nyatanya, orang hanya mengagumi sosoknya. Dan apa yang membuatnya berpegang pada begitu banyak prasangka, adalah mimpi yang tampaknya tak terjangkau di dalam hatinya. Nama gadis itu adalah Michelle Pine, terlahir dari keluarga balap kelas dunia. Ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia berusia 3 bulan, hanya anak-anak yang tersisa dalam perawatan ayah mereka. Sebagai adik bungsu dalam keluarga, Michelle tidak hanya tidak menerima perlakuan istimewa dari saudara-saudaranya tapi sebaliknya. Dia menjadi manusia yang disalahkan semua orang dan keluarga. Tanpa sang ibu kacau balau, ditambah ayah saya adalah seorang pelatih balap kuda, jadi moto mereka adalah survival of the fittest yaitu hukum hutan. Bahkan jika anggota tua Stephen memiliki sindrom Down, tetapi masing-masing dari mereka juga memiliki pekerjaan pemeliharaan kuda biasa. Pada hari ini, Michelle diganggu oleh saudara laki-laki dan perempuannya lagi. Seketika dia langsung memarahinya. Kemudian dia membawa jembatan besi dan berjalan keluar rumah. Ayah dengan cepat menyusul dan bertanya kemanakah kamu akan pergi dengan itu. I'm going to dig up Mum. Well, you won't find her out there, little girl. If Mum was here, she'd stop them pulling my hair. Dan yang ia sadari sekarang adalah dari 10 orang anak, hanya si bungsu yang belum pernah mendapat pengasuhan seorang ibu. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan tentang pacuan kuda. Light fingers. Jockey? The Professor, Roy Higgins. 1988. Empire Goes. 1974. Think Big. Saya tidak menyangka putri kecil saya sangat menyukai pacuan kuda, jadi dia bilang dia bisa membawanya ke arena pacuan kuda besok, untuk melihat kuda. Mungkin ini bisa membuat Michelle bersemangat, dan roda gigi takdir mulai berputar. Pada malam hari, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur, jadi dia hanya berlari ke kuda dan tidur dengan kuda itu. Ketika melihat adegan ini, sang ayah tidak ada hubungannya dengan putri kecil ini dan sang ayah tidak punya pilihan selain membiarkan dia menunggang kuda. Dia berlari kencang di bawah matahari terbit, kecantikan itu seperti lukisan, dan benih yang disebut mimpi ditanam di hatinya. Tapi semua itu ayahnya tidak menyukainya, bahkan jika sudah ada 5 saudara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Mereka semua adalah pengendara yang profesional. Setiap kali ada kompetisi besar, anak laki-laki selalu memimpin, bahkan jika pergelangan kaki saudara keempat terluka, dia harus berpartisipasi. Michelle sangat senang melihat pacuan kuda secara langsung untuk pertama kalinya, ia pun mengawasi lapangan dengan teropong. Tapi ayah saya bisa melihat melalui dan tanpa melihat mereka, dia bisa secara akurat menentukan lokasi mereka berdasarkan pemahamannya tentang setiap orang. Pada akhirnya, saudari berkuda master mengambil tempat pertama lalu kakak kedua mendapat yang kedua, dan kakak keempat dengan cedera kaki adalah yang terakhir. Namun ayah saya mengatakan untuk berlari beberapa kali lagi seperti ini. Dan anak kedua bisa pergi ke monumen Melbourne. Michelle langsung menjadi marah untuk kakak tertua, namun adik kecil Steve mengatakan yang sebenarnya dalam satu kalimat. Baru kemudian Michelle menyadari bahwa itu bukan ayahnya, preferensi dari seorang anak. Masyarakat penuh dengan stereotip tentang perempuan. Anda tahu, Piala Melbourne adalah acara pacuan kuda terbesar di dunia, sudah didominasi oleh anak laki-laki selama 150 tahun. Ini juga salah satu olahraga paling berbahaya. Piala Melbourne 1991 diadakan sesuai jadwal, guru mengajak anak-anak menonton siaran langsung pacuan kuda. Jika sinyalnya tidak bagus, guru memegang antena untuk ditonton anak-anak. Baru kemudian Michelle menyadari bahwa itu bukan ayahnya, preferensi dari seorang anak. Anyway,
If you can go from first to last, no reason you can't go from last to first. Kamu tidak bisa beralih dari yang terakhir menjadi yang pertama. Tapi pohon impian di hatinya diam-diam tumbuh dalam sekejap mata. 10 tahun telah berlalu. Untuk mendengarkan permainan kakak tertuanya, dia terus bersembunyi di toilet dan membolos. 5 paying girls I've lost. And all for what? So they could sit on the back of a quadruped for $5 an hour. $6.75. That's it. You don't have to follow your sisters. Commit to your education. Make your own choice. Jadi dia memutuskan untuk keluar. Karena menjadi pengendara profesional adalah jalan yang harus dia pilih, dan ayahku tidak terkejut ketika dia tahu. Tampaknya setiap anaknya ditakdirkan untuk mengikuti jalannya. Tapi dalam pelatihan harian sang ayah tidak melihat bakat luar biasa dalam dirinya, Michelle hanya bisa menangkap keinginannya dengan tekun. Setelah itu, ayahnya mengajarinya banyak hal tentang pacuan kuda. Misalnya, Anda harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan situasi padang rumput sebelum pertandingan. Karena kekerasan rumput mempengaruhi kecepatan kuda pacu, dan hati kuda menentukan daya tahannya. Tentu yang terpenting adalah merasakan waktu lelahnya kuda dengan hatimu, kemudian pilih waktu terbaik untuk berlari pada saat itu. Kamu tidak hanya mengingat setiap poin pengetahuan yang ayah katakan, itu juga digunakan dalam pelatihan masa depan keterampilan berkudanya yang akan meningkat pesat sebagai hasilnya. Tapi saudara-saudaranya memberitahunya bahwa, kunci pacuan kuda adalah kekuatan cambuk. Tapi Michelle percaya bahwa postur dan teknik adalah yang paling penting, yaitu pendidikan tongkat kontraproduktif untuk kuda. Beberapa hari kemudian, dia memainkan game pertamanya. Dengan perintah wasit dia bergegas keluar dalam sekejap seperti pedang terbang. Alhasil, ia mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya ia hanya berlari di garis terakhir. Dalam perjalanan kembali, Michelle merasa telah melakukan kesalahan yang sama seperti kakaknya yang gagal memanfaatkan kesempatan sprint sekilas itu. Dan ayahku berkata, Maybe you just don't have it in you. namun Michelle tidak hanya tidak tertekan, tetapi menjadi semakin berani. Latihan keras segera diantar untuk kedua kalinya, ketiga dan keempat kalinya, tetapi setiap kali berakhir di tempat terbawah hingga kelima kalinya. Ia terus melafalkan ajaran ayahnya di mulutnya, dan merasakan detak jantung dan irama kuda dengan jantungnya. Kali ini dia akhirnya memahami waktu sprint terbaik, dan memenangkan kejuaraan pertama dalam hidupnya dengan cara yang paling menakjubkan. Tapi sama seperti Michelle yang tenggelam dalam kegembiraan. Tetapi saya menerima kabar bahwa kakak perempuan tertua saya jatuh ke dalam kematiannya selama kompetisi asing. Kakak tertua adalah pengendara wanita profesional pertama di negara ini. Itu juga idola yang paling dia kagumi, tapi dia meninggalkan keluarganya selamanya. Dengan cara ini, Michelle tiba-tiba melamar ayahnya agar dia berpartisipasi dalam kompetisi resmi seperti saudara laki-laki lainnya. Tapi bagaimana bisa seorang ayah yang baru saja mengalami kehilangan putrinya, ingin melihat putri bungsunya melakukan kesalahan yang sama? Jadi dia langsung menolak dengan alasan masih ada waktu setahun untuk magang. Patience, little girl. Just need more time. I've been patient for 2 years. You have a fine career in the country. I don't want to find career in the bloody country. I want to ride Group 1s. I want to be the best. No. Melihat punggung ayahnya yang menentukan, air mata Michelle tidak bisa tidak jatuh. Kemudian ia memutuskan untuk kabur dari rumah, dan pergi ke arena pacuan kuda sendirian dengan sikap keras kepalanya. Mereka semua dilihat oleh ayah tua, dan adik laki-laki yang memiliki hubungan terbaik dengannya terlihat di pintu. Ketika melihat ke kaca spion, mata Michelle penuh dengan keengganan, tetapi pada akhirnya dia dengan tegas menyalakan mobil, ketika dia memulai debutnya di arena pacuan kuda. Dia sangat bersemangat, lalu menonton kuda-kuda yang lewat. Michelle merasa seluruh udaranya manis dan segar. Sedikit yang Anda tahu bahwa apa yang akan menyambutnya, selanjutnya akan menjadi berbagai aturan tak terucapkan terhadap wanita. Hi, I'm Michelle Payne. I'm a jockey. I'm available for track work. Tidak ada yang memperhatikannya, jadi Michelle harus menunggu dengan canggung di depan pintu. Setelah menunggu berhari-hari, tidak ada juga yang memperhatikannya. Hanya menyaksikan para jenderal yang kalah di masa lalu, berbicara dengan para pemimpin kuda. Saya merasa sangat tidak nyaman, seorang pengendara pria bahkan menembakkan pistol kuning ke arahnya di depan umum. Michelle sudah tidak tahan lagi, jadi dia langsung berlari ke pintu masuk dan menipu kuda pacu. Tunjukkan angka ganjil Anda yang luar biasa di tempat, penonton tercengang.
Saya pikir kali ini saya bisa mendapatkan pengakuan semua orang berdasarkan kekuatan saya. Tapi nyatanya, orang-orang tua ini hanya mengagumi sosoknya yang anggun. Setelah sang ayah tahu dia tertekan, sekaligus tidak berdaya untuk putri kecil yang keras kepala ini, jadi sang ayah menemukan temannya Mary untuk bertindak sebagai agen putrinya. Sang ayah tidak berharap putrinya berhasil, ia hanya ingin dia diurus di luar. Dan saya harap itu semacam perawatan dari sosok ibunya. Mothering. Someone more than a manager, someone to look out for more of a female type. Suppose that roughly sums me up. Jadi Mary menjadi agen Michelle dan mulai terus memanggil berbagai pemilik peternakan kuda, tapi tidak ada yang menginginkan pengendara wanita. Setelah ditolak berkali-kali, seorang pemilik kuda di liga terendah tidak dapat menemukan penunggang pria dan ia memberinya kesempatan. Di hari-hari berikutnya Michelle bangun untuk berlatih jam 3 pagi setiap hari, bahkan jika dia lelah dan akan turun, dia tidak mengeluh. Akhirnya setelah memenangkan pertandingan demi pertandingan, dia berhasil mencapai divisi pertama sesuai keinginannya. Tetapi ketika dia menelepon keluarganya untuk mengumumkan kabar baik, sang ayah menolak menerimanya dengan alasan sibuk dengan pekerjaan. Ia merasa sangat kecewa mendengarkan Michelle. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ayah yang tidak pandai bicara diam-diam menonton permainannya. Adik laki-laki Steve datang ke tempat kejadian untuk mendukung. Dalam kompetisi kelas 1 ini Michelle memenangkan kejuaraan dengan kekuatan mutlak, tapi ayah di sisi lain menghela nafas, karena putriku bermain dengan cara yang paling berbahaya. Rekornya yang luar biasa masih diakui oleh komite kompetisi, menyetujuinya bermain di babak penyisihan grup Piala Melbourne. Tapi premisnya adalah dia harus kehilangan 3 kg dalam waktu 3 hari. Agen ingin menolaknya, tapi bagaimana mungkin Michelle yang mengejar mimpi dengan mudah melewatkan kesempatan sebesar itu. Jadi hal berikutnya yang dia lakukan adalah berlatih seperti orang gila. Alhasil, saat menghadiri pernikahan kakak ketiga dia lupa mengganti celana olahraganya. Setelah pidato pendeta berlangsung, semua orang mengangkat gelas mereka untuk merayakan pasangan baru. Tetapi ayah saya menyela semua orang dan mengatakan bahwa sebenarnya, hari ini kita perlu menghormati orang lain, karena dia bekerja lebih keras daripada siapapun yang saya kenal. Michelle langsung sangat senang, dia tahu ayahnya memuji dirinya sendiri tapi detik berikutnya. Our Steve has last week been offered a full-time job for DK Weber as new backup. Wonderful. So here's to you, Steve. Michelle dengan tulus bahagia untuk kakaknya, meskipun dia juga sangat menginginkan persetujuan ayahnya. Tapi ayahku masih bersuara buruk dan keras kepala seperti biasanya. Dia tidak menginginkan hal lain, saya hanya berharap putri kecil ini dapat menjalani kehidupan yang aman. Mungkin ini cinta seorang ayah seperti gunung. Tinggal 1 hari lagi sampai babak penyisihan grup. Untuk pembakaran lemak yang cepat, Michelle benar-benar membungkus tubuhnya dengan bungkus plastik lalu memakai kantong plastik itu, dan akhirnya berpakaian lalu masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan udara hangat langsung secara maksimal, sampai saat sebelum pertandingan dia masih bersembunyi di sauna dan berlatih mati-matian. Untungnya, kerja keras terbayarkan saat ia berdiri di atas timbangan, bobotnya baru saja mencapai standar kompetisi, jadi Michelle menyeret tubuhnya yang lelah lalu menunggangi kuda pacu. Dia terus mengungguli lawan-lawannya dengan tekad untuk menang, saat itu dia begitu jauh di depan sehingga dia akan melewati garis finish. Setelah melewati garis darah Austin, di sana di depan TV tangan ayahnya gemetar tak terkendali. Kemudian beberapa saat kuda itu bergoyang dan berdiri, tapi Michelle jatuh begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan matanya. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit oleh staf. Keluarganya telah datang dari seluruh dunia. Mereka semua diam-diam berdoa dalam hati agar adik mereka selamat, dan mereka memberitahu mereka bahwa ada pendarahan di otak. Ada juga kerusakan pada cairan prefrontal kanan. Sekarang tidak ada operasi, hanya pengobatan konservatif. Ayah yang selalu stabil tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan bersembunyi di sudut. Setelah suasana tenang, ia memakaikan kalung ibu Michelle di tangan putrinya, berdoa untuk restu istrinya.
Mungkin doa ayahnya terkabul, dan 2 hari kemudian Michelle benar-benar bangun. Adik laki-laki itu menyisir rambutnya untuknya, kakak kedua membacakan berita pacuan kuda favoritnya untuknya, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Teruji, ternyata ada kendala dalam sistem bahasa Michelle. Bukan hanya dia tidak bisa berbicara, bahkan 3 jari perawat yang terulur tidak dapat diidentifikasi. Tepat ketika semua orang mengira dia mengalami kesulitan untuk pulih, lalu ayah tiba-tiba bertanya. Who won the 1983 Melbourne Cup? Kiwi. Jockey? Jimmy Pump Cassidy. 1930. Far lap. Colours? Crimson black white sleeves. So you've got to ask some questions that you might at least be interested in. Ada orang di dunia ini yang bahkan bisa melupakan namanya, tapi aku masih bisa mengingat mimpi asliku. Sang ayah menepuk putrinya dengan penuh kasih dan Michelle juga meneteskan air mata lega. Ternyata sang ayah selalu tahu mimpinya. Beberapa hari kemudian ayahnya membawanya dalam perjalanan pulang, namun begitu tiba di depan pintu, aku melihat spanduk menyambut gadis bau itu pulang. Meskipun semua orang selalu suka menggoda dan menggertaknya ketika dia masih kecil, tapi yang paling mencintainya juga saudara-saudarinya ini. Saat tubuh secara bertahap membaik, Michelle memulai pelatihan rehabilitasi. Dokter menyarankan dia untuk tidak melakukan olahraga terlalu intens di masa depan, tapi dia bertanya kepada dokter kapan dia bisa naik lagi. Dokter tidak bisa menahan tawa, tapi itu adalah teknik yang tidak disengaja yang secara umum menghukum mati mimpinya. Michelle yang telah ditunjuk pada hari ini, berbaring di halaman untuk memulihkan diri. Siapa yang tahu bahwa seekor kuda datang berlari dan membangunkannya. Melihat teman lama yang telah berjuang di sisinya selama bertahun-tahun. Seketika matanya sudah penuh dengan air mata. Benar saja, dia masih belum bisa melepaskan cintanya pada pacuan kuda. Kemudian dia naik ke atas kuda dengan segenap kekuatannya. Saat Anda meluruskan punggungnya, dia akhirnya menemukan senyuman lama yang hilang. Adegan ini kebetulan dilihat oleh ayah yang sedang memasak. Dia tahu bahwa ksatria berpasir itu telah kembali. Setelah pemulihan penuh, Michelle ingin kembali ke lapangan secepat mungkin. Tentu saja, tidak mengherankan jika seluruh keluarga menentangnya. Who's gonna look after you if you're permanently brain damaged? Paralyzed? Dad can't. I will. Ayah yang selalu keras kepala kali ini tanpa duga mendukung putrinya untuk terus mengejar mimpinya. Faktanya, apakah keluarga mendukungnya atau tidak, hal ini membuat dunia Michelle penuh cinta. Jadi dalam 10 tahun ke depan Michelle berpartisipasi 3.200 dalam game, memenangkan 361 kejuaraan. Tapi dia juga jatuh dari kudanya 7 kali, 16 tulang rusuk patah, bahkan 3 kunjungan ke unit perawatan intensif. Namun, luka-luka ini tidak bisa menghentikannya untuk mengejar mimpinya sama sekali. Pagi ini Michelle mendorong adik laki-laki untuk bekerja. Dan pada saat ini, Steve, yang menderita sindrom Down telah menjadi salah satu pelatih kuda top dunia. Mungkin itu kehendak Tuhan. Sebelum pergi, seekor kuda tua yang tinggi dan tampan menarik perhatian Michelle. Dia berada di Mabouri terus-menerus, tampaknya ia telah membentuk hubungan tertentunya dengan Michelle. Kemudian kuda master datang dan memberitahunya bahwa nama kuda itu adalah Pangeran. Dia lebih terluka darimu, tapi maaf ia sudah pensiun. Jika tidak Anda bisa menungganginya berkeliling, lalu Michelle dengan bangga kembali ke siapa bilang saya pensiun, aku baru cedera dan cuti sebulan. Kemudian dia berbalik untuk melihat pangeran, dengan sekali pandang ia yakin kuda itu adalah takdirnya. Dengan izin pemiliknya, dia menunggangi pangeran di tepi laut. Anda dapat melihat bahwa mereka diam-diam seperti pasangan alami. Dan ombak terus-menerus menerjang pantai seperti bersorak untuk keduanya. Setelah kembali, Michelle langsung meminta pemiliknya untuk menjadi joki pangeran. Tapi pemiliknya menolak Michelle tanpa berpikir 2 kali. Fractured your skull. Now you're back. Both your elbows. Your neck. Is there any part of you that's not damaged? My ability to win. Akhirnya Michelle menjadi joki pangeran sesuai keinginannya. Ia menari dengan gembira karena sang pangeran di bawah perawatan yang cermat dari saudaranya Steve, menjadi terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian mereka mulai bermain. Setelah mengalahkan pembalap pria top dunia yang tak terhitung jumlahnya, Michelle melawan dengan segala rintangan. Michelle memukul lagi semifinal Piala Melbourne. Hari babak kick-off, sang ayah selalu mengawasi putrinya.
Saat bel berbunyi, 9 kuda berlari kencang dalam sekejap. Michelle telah berada di akhir baris di babak pertama. Sampai tahap sprint, seorang penunggang di sebelahnya tiba-tiba jatuh dari kudanya. Ini juga memberikan Michelle kendali atas posisinya. Jadi dia mengambil kesempatan untuk berlari cepat. Memenangkan tempat pertama di semifinal dalam satu gerakan, namun segera mendapat keluhan dari lawan. Penunggang yang jatuh dari kudanya mengira itu disebabkan oleh posisi Millet, meskipun video pemutaran tidak menunjukkan hubungan langsung dengannya. Tapi asosiasi joki jelas lebih menyukai pengendara pria. Pada akhirnya, Michelle diperebutkan 20 kali, tapi mempertahankan kualifikasi kuda untuk final Piala Melbourne. Pemegang saham tim kuda sangat senang bahwa mereka tidak bersama siapa yang ada di atas kuda, terlebih lagi seperti joki wanita. Michelle harus menemukan pemilik peternakan kuda untuk meminta bantuan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan pihak lain. Apa kali ini dia akan merindukan mimpinya lagi? Namun, kebocoran rumah terjadi hujan semalaman. Ayah saya mengalami serangan jantung dan dia berada di tempat tidur. Mungkin mengetahui bahwa waktuku hampir habis. Setelah semua orang pergi, dia memberitahu Michelle apa yang telah terkubur di hatinya untuk waktu yang lama. Sebenarnya, saya selalu mengharapkan Anda untuk hidup stabil dan bahagia, menikah dan memiliki anak seperti saudara perempuan ketiga Anda, tapi Michelle jelas tidak mendengarkan, dan dengan nakal mengatakan bahwa dia telah menemukan yang tepat. Dan aku pulang. Adik laki-laki itu bertanya pada Michelle apa yang akan terjadi jika ayahnya pergi. Apa yang harus saya lakukan? I'll look after you, buddy. Because you haven't got a boyfriend. No, you dingbat. What happened if you die? Jika suatu hari dia juga mati di lapangan, lalu siapa yang akan mengurus keluarga? Bagaimana dengan saudara yang sakit? Keesokan paginya, adikku menelepon untuk mengatakan bahwa ayahku baru saja pergi. Millet tidak tahan sekejap pun, semua kekuatan terselubungnya benar-benar runtuh pada saat ini. Air mata tidak bisa berhenti mengalir, tapi detik berikutnya ayahku langsung masuk. Ternyata maksud adikku adalah ayahku sudah pulang. Itu menakutkan. Dan ketika ayahnya melihatnya, dia berkata, "Berjuanglah dengan berani untuk pangeranmu dan impianmu." Untuk gadis kecilku, ayahku sangat terburu-buru untuk pulang, hanya untuk membiarkan putriku mengejar mimpinya tanpa polusi. Beberapa hari kemudian, pemegang saham mulai membahas kandidat diskriminatif pangeran. Beberapa orang berpikir bahwa Michelle harus terus bersaing. Tapi lebih banyak orang yang ingin berubah menjadi kesatria pria. Bagaimanapun juga 100 meter terakhir dari sprint adalah tentang kekuatan, terlebih lagi, tidak ada pemain wanita yang pernah mencapai final Piala Melbourne dalam sejarah. Tepat ketika semua orang berdebat, Michelle tiba-tiba menerobos masuk. Kali ini ia harus berani berjuang untuk mendapatkan kesempatan mimpinya. The Cup is a hard race. You need strength. I'll tell you what you need. You think it's all about strength. It is about so much more than that. You need to understand your horse. You need the skill to read the field, and most of all, you need to be patient. And if you all think differently, then, well then, you're all a bunch of bloody idiots. Semua orang langsung kaget karena tahu apa yang dikatakan Michelle benar. Do you want to know how to win the biggest race in the world? Like that. Pada akhirnya, pemegang saham setuju untuk membiarkan Michelle menunggangi pangeran ke final Piala Melbourne, dan membantunya memecahkan hukuman kompetisi melalui hubungan. Pada malam hari sebelum pertandingan, Michelle sangat bersemangat sehingga sulit untuk tidur. Saat ini, adik laki-laki itu mengiriminya pesan teks untuk tidur lebih awal, hingga memasuki arena ponselnya masih berdering. Ayah menyuruhnya untuk bersantai, lalu kakak ketiga memintanya untuk memperhatikan keselamatan, dan kakak kedua mengingatkannya pada keterampilan berkuda. Itu semua karena kehangatan yang diberikan oleh keluarga ini telah memungkinkan impian Michelle untuk melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Tapi peluangnya mengejutkan 1/100. Tidak ada yang optimis tentang dia, hanya kerabat dan teman yang mau menakutinya, bahkan guru biarawati pun berkeringat. Namun faktor eksternal tidak mempengaruhi Michelle. Dia memeriksa peralatan dengan cermat seperti biasa. Saat dia muncul di layar lebar, para senior yang pernah menjadi ksatria benar-benar bangga padanya.
Karena di antara 24 pemain ini hanya satu perempuan, bukan hanya satu-satunya gadis, dia juga pemain wanita pertama yang mencapai final Piala Melbourne sejauh ini. Pemilik pangeran memberitahu Michelle untuk mencoba masuk 10 besar, jadi dia bisa memberikan penjelasan kepada pemegang saham. Sebelum pertandingan dimulai, Michelle mengeluarkan kalung di lehernya. Berdoalah untuk kakak tertua dan ibu di surga untuk memberkati diri sendiri dan mewujudkan impian Anda. Dengan perintah wasit, 24 kuda bergegas keluar seperti jeruji star, dan Michelle mengenakan jubah hijau, ditinggalkan terakhir. Wajah pemegang saham langsung menjadi sangat panik, tapi Michelle tentu tidak panik. Ia selalu mengingat ajaran ayahnya bahwa hal terpenting dalam pacuan kuda bukanlah mengejar kecepatan, ini tentang keterampilan dan kesabaran. Kemudian diam-diam menunggu sprint membalikkan situasi. Benar saja, dalam sprint 100 meter terakhir, kedua kuda pacu di depan Michelle tiba-tiba menunjukkan celah. Bapak di depan TV langsung berteriak. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see